Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Lur. Jangan bosan ya, sekali lagi saya ingin menyampaikan info-info menarik untuk teman-teman semua. Salah satunya adalah info terbaru di mana Cina dihantam lagi dengan virus baru, Lur. Virus baru itu bernama hantavirus gitu ya. Sebenarnya ini hal yang dibilang sangat mengejutkan. Kenapa sangat mengejutkan? Dengan pembasmian virus yang dilakukan oleh Cina, harusnya tidak ada virus-virus baru yang bisa menginfeksi ya, atau berkembang gitu loh ya. Intinya itu berkembang di masyarakat. Kenapa? Ya kalau di Indonesia gerakan itu yang bisa kita lihat loh ya, dengan desinfektan misalnya. Semua orang kemana-mana membawa desinfektan gitu ya. Kemudian banyak orang memakai virus. Harusnya virus-virus seperti influenza dan lain sebagainya itu ya mungkin bisa timbul 1-2 gitu ya, tetapi tidak bisa dalam skala besar harusnya gitu. Tetapi dalam kasus ini agak sedikit aneh ya, Lur ya. Ya sekali lagi memang aneh gitu. Keanehannya di mana? Ya seperti saya katakan tadi, di tengah maraknya pembasmian atau pencegahan dan lain sebagainya, malah kecolongan ada virus baru yang berkembang sehingga jatuh korban, Lur, ceritanya itu. Jadi di satu distrik di Ningxia ya, mungkin provinsinya masuk ke Shandong kalau nggak salah ya, itu ada satu orang seperti mungkin bus karyawan atau bus umum ya itu ya, yang jatuh di situ. Kemudian dipanggilkan petugas medis karena baru saja wabah virus corona lewat ya, Lur ya. Di sana sudah hampir lewat, jadi sudah terkendali istilahnya ya. Itu malah ada satu kasus baru karena masih takut virus corona, maka tidak ada orang yang berani untuk menangani gitu ya. Langsung dipanggilkan kontak darurat untuk penanganan kesehatan. Nah di situ ketahuan, Lur, virus itu bernama hantavirus gitu ya. Sumbernya apa, Kang Tabib gitu ya? Sumbernya sama. Jadi hantavirus itu masih bersumber kepada hewan tikus dan terenggiling, Lur. Ini yang ngeri ya. Ada juga yang makan tikus dan terenggiling gitu ya. Dan memang di sana nggak aneh gitu ya. Dan yang ekstrim itu, Lur, ekstrimnya di sana itu cara masak tikus itu hidup-hidup, ditangkap hidup-hidup, masukin karung, masukin ke air panas gitu ya. Di air panas itu kemudian mati. Setelah mati maka bulu-bulunya dikerok gitu ya. Setelah dikerok itu kayak dipanggang gitu ya, Lur ya. Jadi cuman disemprot pakai api atau dibakar di jerami gitu, sehingga nggak kebakar bener, cuman kayak sangit gitu ya, kayak sangit gitu. Nah itu baru kemudian dimasak dengan cara yang lain gitu. Jadi setelah itu baru kemudian dipotong-potong, dibersihkan dalemannya, kemudian dimasak sebagaimana mungkin masakan tongseng atau apa gitu ya. Nah dengan cara jadi hidup-hidup, Lur, itu membunuhnya tuh hidup-hidup, dikasih airnya tuh hidup-hidup, bukan dibunuh dulu atau disembelih dulu atau apa gitu, enggak ya. Jadi itu salah satu cara menurut saya yang miris saya lihat, karena otomatis mungkin ada kencing tikus, kotoran tikus yang ada di dalam tubuhnya itu masih mencemari dagingnya, Lur. Ya ini yang menurut saya ngeri gitu ya, sampai sebegitunya mereka makan gitu. Nah entah itu karena tradisi atau apa, yang jelas hal-hal seperti itu memang memicu adanya atau munculnya virus-virus baru yang bisa berkembang di dalam
komunitas masyarakat gitu. Yang suatu saat ketika situasinya memungkinkan atau keadaannya memungkinkan, maka akan timbul keluar sebagai wabah. Kita lanjutkan, Lur. Jadi terjangkitnya seseorang oleh hantavirus ini adalah hampir sama dengan kejadian corona pada awalnya, Lur. Jadi pada tahap awal ini adalah bersentuhan dengan urin, liur atau kotoran ini ya, hewan-hewan yang mengandung virus hanta ini ya, hantavirus ini ya, Lur ya. Ada juga pada tahap berikutnya adalah menghirup ya. Menghirup, jadi misal satu ruangan sudah terpapar air kencing tikus, jadi air kencing tikus sudah menguap di situ, atau kotorannya atau air liurnya bekas makanan yang dia makan gitu ya, kemudian menguap di udara dan di udara itu terhirup oleh kita, itu juga bisa menularkan. Sama, jadi hampir sama persis dengan ini tadi ya, Lur ya, dengan corona itu ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan tergigit. Nah, tergigit atau memakan ya, Lur ya. Jadi tergigit oleh hewan yang mengidap virus ini itu juga akan bisa menghantarkan ke kita. Bisa juga kita menyentuh itu tadi ya, Lur ya, menyentuh hewan itu, kemudian kita mengusap hidung dan lain sebagainya tanpa membersihkan tangan terlebih dahulu, maka otomatis di situ virus bisa masuk melalui pintu mulut dan hidung. Jadi hampir sama persis dengan corona kemarin, Lur gitu ya. Jadi mohon hati-hati, sebenarnya virus ini enggak satu-satunya corona yang membuat takut tuh. Ada lagi, Lur, yang jauh lebih dahsyat dan pernah memusnahkan 3% ya, 3% populasi dunia gitu ya. Ada, nanti akan kita bahas di lain video, tidak di sini. Tapi yang jelas paling dahsyat itu, Lur, populasi dunia itu, Lur. 3% itu berapa berarti itu ya? Kalau ini sih masih kecil ya hitungannya gitu, yang meninggal maksudnya. Nah, teman-teman, hantavirus ini pada tahap-tahap awal ya sama persis dengan orang sakit flu biasa, tapi ini bukan golongan sakit flu ya, Lur ya. Ini masuk kategori ke paru-paru, Lur. Jadi efek dahsyatnya itu, efek yang paling terasa itu adalah menuju ke arah paru-paru. Jadi ada beberapa keluhan yang dirasakan atau dialami oleh pasien-pasien ini adalah antara lain demam gitu ya. Demam ini yang paling banyak dirasakan oleh pasien-pasien yang mengidap penyakit tersebut gitu. Nah, teman-teman, apabila ya namanya makanan yang tidak seharusnya ya itu kita makan, itu sudah dipastikan sebenarnya ada sesuatu yang tersembunyi sedang mengintai untuk membunuh kita gitu ya, dengan kandungan-kandungan atau bahan-bahan atau virus-virus atau bibit-bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita lewat makanan yang tidak wajar tadi gitu ya, Lur ya. Nah, penyakit hantavirus ini ya, atau hantavirus ini dimulai seperti hanya orang kelelahan gitu ya, kemudian ada reaksi semacam meriang atau demam gitu ya, kemudian ada juga nyeri-nyeri otot gitu ya. Maksudnya nyeri otot itu kayak apa ya namanya, orang Jawa itu bilang kemeng-kemeng gitu ya. Nyeri otot ya sakit lah, kayak orang kram mungkin ya. Jadi kayak gitu itu. Kemudian ada gejala yang paling spesifik atau lebih khusus gitu ya, itu nyeri otot itu terjadi di punggung, kemudian paha, pinggul, kadang juga di bahu juga ada gitu ya, Lur ya. Nah, ini memiliki karakteristik yang agak sedikit khusus gitu. Kemudian yang paling umum itu dirasakan adalah pusing.
ya, atau sakit kepala gitu ya, kedinginan gitu, muntah, kemudian diare gitu ya. Nah itu reaksi umum ya. Tapi yang paling spesifik tadi itu, misal ada reaksi pusing, sakit kepala, kedinginan, muntah, kemudian diare, tetapi tidak merasakan nyeri otot di paha, punggung, pinggang, pinggul, di bahu, berarti bukan loh. Ini hanya sebagai untuk pengenalan saja ya lur ya, supaya kita tidak terlalu panik ketika kita mengalami hal-hal seperti itu gitu. Nah, bagaimana kejadian ini bisa membunuh manusia gitu. Virus ini bisa membunuh manusia. Nah, karena itu tadi lur, gangguan-gangguan itu berjalan dengan cepat. Maksudnya berjalan dengan cepat itu ketika seseorang terpapar kemudian terinfeksi, itu nggak butuh waktu lama gitu ya, 5 hari. Dalam 5 hari itu mulai dari meriang, pusing dan lain sebagainya tadi, sampai kemudian tenggorokan terasa panas, sesak, kemudian ada juga terasa sesak napas gitu ya lur ya. Nah, karena kekurangan oksigen inilah akhirnya banyak pasien yang meninggal dunia. Nah, dalam kasus flu yang paling dahsyat itu seperti saya ceritakan itu hampir memusnahkan sepertiga atau 3% apa sepertiga ya itu populasi manusia. Itu ada badai kekebalan tubuh lur, istilahnya itu badai autoimun gitu ya. Jadi yang membunuh lebih cepat itu karena itu. Jadi orang-orang sehat ketika terinfeksi kekebalan tubuhnya ini melonjak drastis ya, justru karena itulah yang membunuh manusia tersebut. Jadi hati-hati, ini ada 2 versi lur. Ini ada versi yang pelan-pelan gitu ya, virusnya membunuhnya pelan-pelan dari sedikit kayak orang sakit biasa gitu. Nah ini nanti akan saya bahas juga virus yang dahsyat membunuh umat manusia. Tapi ini dulu ya lur ya, sampai pembahasan kita sampai di virus hanta ini ya, hantavirus ini. Ya kenapa gitu loh pertanyaannya itu. Maksudnya kenapa itu, di sana kan sedang ada pembasmian besar-besaran, desinfektan atau desinfeksi secara umum massal gitu ya. Kenapa masih bisa muncul gitu lah. Ini adalah perenungan untuk kita. Jadi satu bukan salah virusnya, tetapi karena pola kehidupan kita yang perlu kita waspadai loh. Perlu kita waspadai, jangan-jangan pola hidup kita inilah yang salah gitu ya. Ya semoga saja orang-orang Cina sana berpikir sampai di situ. Tapi kalau mereka hanya berpikir bahwa makanan itu enak, ya monggo terserah gitu ya. Karena enaknya sebenarnya hanya di bumbu lur, bukan di dagingnya ya. Jadi mau kita masak seperti apapun, daging ayam itu kalau kita nggak bisa ya tetap aja nggak enak gitu. Daging kambing ya seperti apapun kita masak, kalau kita nggak bisa masaknya ya tetap nggak enak gitu loh. Tapi ya sekali lagi ini hanya masalah bumbu gitu ya, atau cara memasaknya. Jadi macam tikus itu dibumbui enak itu ya enak. Ya itulah yang sulit untuk ditinggalkan oleh orang-orang hanya karena cita rasa ya, cita rasa atau selera atau kebiasaan. Nah, itu yang membuat hal-hal yang negatif bagi tubuh kita ini bisa terjangkit. Nah teman-teman, sekali lagi saya menegaskan kepada teman-teman semua, jangan sampai keyakinan atau keimanan kita ini tergoncang oleh hal-hal seperti ini gitu ya. Walaupun pada kenyataannya dulu bagaimana Xi Jinping nih ya, Xi Jinping itu pemimpin Cina itu hampir takabur ya, mengatakan bahwa tak ada satupun yang bisa mengguncang Cina gitu ya. Pada kenyataannya oleh virus kecil gitu hampir kolab gitu ya. Ekonominya kolab sekarang lur. Maksudnya kolab gimana? Ya barang-barang yang melewati Cina semua tersendat ya lur ya. Termasuk kedelai dari Amerika sana lewat Cina sampai ke Indonesia juga tersendat. Makanya kedelai sekarang juga mahal gitu ya. Ya pokoknya barang-barang yang melewati Cina sekarang ini untuk sementara ini paling tidak banyak tersendat, sehingga stok ini cukup atau enggak. Kalau cukup ya mungkin hanya mahal gitu aja.
Tapi kalau memang nggak cukup ya berarti kita harus beralih kepada bahan-bahan lain yang bisa menggantikan. Nah teman-teman, ada lagi yang ingin saya tekankan kepada teman-teman semua, bahwa sekali lagi ya, namanya kesombongan, kepercayaan diri yang berlebih itu tidak baik. Apalagi keangkuhan gitu ya, maksudnya keangkuhan itu sudah merasa melebihi dari segalanya itu sampai lupa kepada Tuhan. Saya juga merasa ajaib sekarang ini, Lur. Ajaibnya di mana? Dulu ya, bahkan sampai ke leluhur kita, ketika ada bencana besar, kita tuh seringkali mengadakan, ya di Hindu pun ada, jadi mengadakan doa bersama besar-besaran gitu loh, dengan pengorbanan, mungkin menyembelih seekor kerbau atau apa gitu ya kalau di Hindu. Di Islam juga mengadakan istilahnya selamatan bersama, berdoa bersama, istighosah dan lain sebagainya. Lah ini ini malah disuruh menjauhi masjid, Lur. Aneh juga ini kita ini ya. Ajaib, bener-bener ajaib. Jadi menurut saya, seburuk apapun diberitakan di pemerintahan terdahulu itu jauh lebih religius, Lur. Jauh lebih religius daripada pemerintahan 2 periode ini ya. Jadi ini ya teman-teman, jadikan aja perenungan lah. Saya tidak memihak ke sana atau ke sini, atau saya tidak suka sana dan suka sini, dan saya tidak seperti itu. Tapi ya itu tadi, perenungan untuk kita, karena itu adalah pilihan kita. Dan semoga saja teman-teman lebih bijak menyikapi hal-hal seperti ini ya. ya enggak, Lur, ya geli aja gitu pada waktu-waktu kemarin menjelang pilihan tuh, bagaimana dia mencitrakan diri seolah-olah begitu religiusnya, memimpin sholat dan lain sebagainya, muncul di media massa, umroh dan lain sebagainya, mencium hajar aswad dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya apa gitu? Kenyataannya apa di sini ini? Nah, ini mohon maaf ya, Lur, ya, intermezzo gitu. Saya sendiri tertekan sebenarnya dengan keadaan seperti ini yang dirasakan oleh masyarakat kita. Keadaan yang sesulit ini pun kayaknya penanganan yang cukup cepat itu nggak ada. Kenyataannya apa? Italia itu jatuh korban cuma sedikit, Lur. Tapi di Indonesia sampai 500-an loh, Lur. 500-an gitu ya, banyak sekali. Nah, di negara lain juga seperti itu, Lur. Mereka tuh begitu ditangani jatuh paling puluhan gitu ya, 100 atau lebih sedikit gitu. Di Indonesia banyak sekali. Kenapa? Ya karena kurang cepat tanggap. Di video-video saya terdahulu pernah menyinggung bahwa negara ini harusnya punya bank masalah gitu ya. Maksudnya bank masalah itu apa? Ya kan sebenarnya permasalahan negara ini bisa kita petakan. Kalau di kesehatan itu penyakit itu yang bisa menjadi kagetan itu ada beberapa hal, seperti jenis influenza misalnya, itu pencegahan dan lain sebagainya, flu lah, sejenis flu, kemudian penyakit pernapasan dan lain sebagainya, itu sudah bisa kita petakan. Dan logistik ini seharusnya sudah kita bisa sediakan ya. Mata virus kelimpungan kemarin orang nyari virus gitu, nyari masker gitu ya, hanya karena virus gitu, jadi mahal di pasaran gitu ya. Aneh juga waktu menjelang pilihan kemarin mereka menyumbang 1 orang 1 kaos plus 25.000, giliran masker nggak ada yang turun tangan ngasih masker, Lur. Padahal ini benar-benar dibutuhkan ya. Aneh juga, benar-benar aneh gitu. Indonesiaku, Indonesiaku. Disinilah kita merasa geli di negeri sendiri. Terima kasih, Lur. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Ini saya berjanji untuk mengisi 30 menit ya, Lur ya, supaya teman-teman semua kayak dengerin sandiwara radio zaman dulu gitu. Nah, teman-teman sendiri saya rasa juga merasa geli. Benar-benar geli gitu ya. Rakyat benar-benar sekarang ini ditekan habis-habisan, tetapi ada polling yang menyatakan rakyat puas gitu dengan pemerintahan. Aneh ini. Kita hampir mati, setengah mati ya. Beginilah kalau negara itu berdagang dengan rakyatnya gitu ya. Kalau yang jualan negara kayak jualan asuransi BPJS, jualan asuransi BPJS itu kayak orang sakit tapi ngutang, Lur. Ngutangnya gimana? Ya misal saya sekarang sakit ngurus BPJS, kemudian
saya dapat santunan gitu ya, saya seumur hidup harus bayar. Bahkan kemarin-kemarin ada yang mengatakan bahwa kalau saya nggak mampu bayar akan ada penagihnya ke rumah gitu. Itu ajaib sekali. Ya disinilah yang saya katakan bahwa negara itu sebaiknya dipegang oleh negarawan, bukan politikus ya. Kalau politikus sih sekedar mereka bisa menang, bisa berkuasa, bisa having fun rame-rame, bikin proyek ini, itu, dan lain sebagainya. Nggak mempertimbangkan rakyatnya ini rasanya bagaimana gitu loh. Nah, ya, kalau negarawan itu beda loh. Negarawan itu, lihatlah, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono ini. Dia negarawan. Ya sayangnya beliau adalah seorang raja gitu. Kalau nggak raja mungkin beliau sudah diorbit orang-orang untuk menjadi RI 1 gitu ya. Beliau itu nggak mengizinkan tol di Jogja lho. Kenapa? Ya di negara-negaranya sendiri masa lewat jalannya sendiri harus bayar, beliau katakan seperti itu. Kadang-kadang ya di negara sendiri kok segala sesuatunya harus bayar. Dan yang untung orang asing ini kan penjajahan secara halus gitu ya menurut saya. Beliau juga mungkin berpikir seperti itu. Aneh kita ini lho. Kalau yang jualan pemerintah ini nggak ada yang murah loh. Contoh gas. Apa gas murah? Gombal dulu bilang subsidi dan lain sebagainya. Sekarang mahal loh. Gas itu sekarang mahal. Dan banyak hal-hal lain yang dijual oleh pemerintah ini nggak pernah ada yang murah. Pupuk. Pupuk kapan murah gitu ya. Katanya subsidi dicari sulit juga dan mahal gitu. Gas, bensin gitu ya. Bahan bakar gitu. Itu juga mahal. Iya, biaya kesehatan itu juga gitu. Padahal harusnya kan kesehatan ditanggung oleh pemerintah loh. Undang-undang mengatakannya seperti itu. Tapi apa buktinya? Buktinya apa loh? Kita sendiri yang bayar iuran gitu ya. Kadang-kadang pelayanannya masih nggak begitu bagus gitu. Kalau pakai BPJS itu ini sudah rahasia umum loh. BPJS itu menjadi seperti anak tiri kalau di rumah sakit itu. Nggak segera ditangani gitu ya. Maaf ini, tapi ini nyata gitu loh. Tanya semua orang yang pernah nggak menggunakan BPJS gitu. Pasti cepat kalau nggak menggunakan. Kalau BPJS berarti ya agak nanti-nanti gitu ya. Mungkin nunggu gitu ya. Pasti seperti itu. Nah inilah. Gimana? Ya termasuk di bidang lain seperti pendidikan gitu ya. Pendidikan yang layak ini mahal lur. Mahal kayak di UGM itu sekarang kalau nggak punya ratusan juta jangan harap bisa masuk ke sana. Apalagi di kedokteran misalnya ya, yang favorit jurusan favorit itu. Nggak ada yang murah gitu ya. Padahal dulu itu saya SD itu kayaknya gratis lur. Saya dulu SD-nya itu di SD Impres gitu ya, sekolahnya itu kayaknya awal-awal masuk tuh nggak bayar ya. Mulai bayar itu Rp25 tahun berapa ya, sudah lupa kalau tahunnya. Tapi saya ingat banget. Saya jarang sekali soalnya dikasih uang untuk membayar itu nggak ingat gitu loh. Ingat tuh sudah mulai mulai sudah agak besar itu Rp25 itu loh. Dulu murah, buku kita bisa mewaris. Kalau misal kita sekarang kelas 5, itu kita bisa pinjam buku yang dulu dipakai oleh kelas 5 juga. Jadi buku paketnya ada. Ya, enak kita sekolah dulu itu. Nggak punya, ya mintalah. Mungkin orang lain mau mewariskan, daripada kebuang nggak kepake gitu. Bisa kita pakai untuk tahun ini untuk kita gitu. Kalau sekarang, jangankan tahunan ya, buku itu setiap bulan harus beli loh, harus mengadakan gitu ya. Ya karena kita sama-sama punya anak sekolah, jadi kita tahu gitu ya bagaimana sulitnya atau mahalnya pendidikan di negara kita ini gitu loh. Teman-teman semua, saya hanya ingin bukan ini, tapi memang mungkin sama ini menjadi yang kita rasakan juga. Kebutuhan kesehatan ini oleh pemerintah kayaknya hanya menjadi komoditas ya. Maksudnya komoditas apa? Ya pasien atau orang sakit ini hanya menjadi barang dagangan gitu loh. Kalau mendatangkan uang ya digarap, rumah sakitnya bagus-bagus gitu ya. Peralatannya canggih-canggih, tapi yang punya uang. Kalau nggak punya uang ya keleleran lagi loh gitu.
Nah seperti itu teman-teman, bahwasanya penyelenggaraan pemerintahan ini terus terang saya tidak puas, dan saya mewakili teman-teman yang tidak puas gitu ya, mewakili teman-teman yang tidak puas karena yaitu pemerintah kok berdagang gitu loh dengan rakyatnya. Bu ya, pemerintah ini yang cari uang sana ke luar negeri, berdagang dengan orang-orang luar negeri sana untuk memakmurkan rakyatnya. Gitu loh. Bukan gini caranya ya. Kok gini caranya? Ya itu pemerintah jualan listrik, jualan gas, jualan ini kepada rakyatnya. Kan ada ini subsidi gitu ya, subsidi berapa, kenyataannya kita masih bayar mahal. Awang listrik itu gampangnya paling, saya orang bodoh itu, ketika bahan bakar sudah ada, mungkin kalau tenaga PLTA, tenaga air itu mungkin bahan bakar malah nggak pakai ya, cuman perawatan dan lain sebagainya. Dipakai oleh sekian juta orang, masih bilang PLN itu merugi. Aneh juga ini, aneh, benar-benar aneh Indonesia ini. Banyak juga hal-hal lain yang istilahnya pemerintah itu terlihat sekali berdagang dengan rakyatnya gitu ya. Jadi kembali lagi kepada kita, mungkin kesalahan kita dalam memilih pemimpin ini sangat kita rasakan sakitnya sampai sekarang itu ya lur ya. Ya mungkin teman-teman yang kaya, yang punya penghasilan bagus mungkin nggak merasakan, tetapi bagi orang-orang seperti saya yang mengais-ngais rezeki serupiah dua rupiah gitu ya dengan pekerjaan kita, mungkin buruh, mungkin wira swasta kecil gitu ya, mungkin warungan, mungkin ini sangat terasa. Naik 1.000 rupiah gas itu aja sudah terasa kalau sudah terasa sekali, apalagi gula gitu ya. Gula kemarin teman saya bilang stok numpuk di gudang nggak diambil oleh Bulog gitu ya. Sekarang apa, gula jadi mahal kayak gini ya, nggak tahu nasib teman saya itu gimana. Mungkin sekarang juga kaya raya dia karena dijual langsung aja kalau nggak mau diambil oleh Bulog gitu ya, karena dia seorang petani istilahnya plasma kalau di Klaten sana itu ya. Jadi nanti kita giling ke pabrik, kemudian gulanya kita ambil, dipotong oleh biaya, biasanya seperti itu. Nah teman-teman, saya tidak ingin berpanjang lebar dengan keluh kesah kita bersama ini ya, tapi saya hanya ingin menekankan bahwasanya ini adalah pelajaran ya, adanya muncul virus-virus atau wabah-wabah bencana ini adalah pelajaran untuk kita, untuk perenungan kita bahwa hidup kita ini sebenarnya tidak hanya sekedar mencari kehormatan, keuntungan, dan seterusnya gitu ya. Tapi kita harus memikirkan bahwasanya ya kalau kita nggak percaya kepada agama, nggak percaya kepada Tuhan, percayalah bahwa alam itu hidup. Alam yang kita tempati, kita tinggali itu hidup, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, hewan-hewan dan lain sebagainya. Kalau kita salah penanganan, karena ada aturan yang sebenarnya ditetapkan oleh alam, yang boleh dimakan dan enggak, ada yang boleh dibunuh dan enggak, ada yang boleh ini dan ada yang harus kita basmi dan kita piara atau kita tangkarkan. Ya ada aturannya, tapi kita mulai ngawur ya akhir-akhir ini, sehingga alam itu membuat aturan sendiri atau membuat kemarahannya sendiri gitu ya, dengan memperbanyak virus tertentu, dengan memperbanyak belalang-belalang, memperbanyak ulat dan lain sebagainya ya. Kayak kemarin itu loh, belalang gitu, saya habis membicarakan belalang di Kalimantan, 1 bulan kemudian muncul gitu belalang di India, di Cina, di Afrika gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu memang kemarahan alam seperti itu, harus kita terima. Nah semoga saja kita semua terhindar dari berbagai bencana yang sedang melanda bumi kita ini, dan jangan lupa untuk mulai mendekatkan diri ya. Ingat gitu loh lur, bahwa kita itu hidup nggak sendirian gitu loh, kita hidup bersama-sama, dan sebaiknya karena bersama-sama ini kita bisa melakukan satu hal besar ya, bukan hanya rebutan kue-kue kecil gitu, tapi melakukan besar sebagai bangsa berbudaya ini,
Tinggal suatu saat nanti kita akan dikenang sebagai anak cucu yang dengan bangga menceritakan tentang apa yang sudah kita lakukan pada periode kita gitu ya Lur ya. Bukan dengan saling membenci dan lain sebagainya, tetapi kita justru berkarya. Itu teman-teman, terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.